Saudara, Anda masih menyaksikan Jogja hari ini. Saudara, pertumbuhan dan perkembangan penduduk di Kabupaten Sleman pada beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup pesat. Jumlah penduduk bertambah tidak hanya secara alami, tetapi juga disebabkan migrasi penduduk masuk ke wilayah Kabupaten Sleman. Peningkatan jumlah penduduk membawa konsekuensi terhadap peningkatan kebutuhan bahan pokok untuk menunjang kehidupan mereka. Ya, sementara itu kemarau panjang yang terjadi di 2023 berdampak terhadap turunnya produktivitas pertanian di Kabupaten Sleman. Kondisi ini membuat luas tanah menyusut sehingga produktivitas dihasilkan juga ikut turun. Dan untuk membahas permasalahan ini kita sudah tersambung melalui Zoom dengan Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Bapak Joko Deha. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore. Iya, Bapak, pertanian ini merupakan komponen utama ketahanan pangan. Bagaimana kondisi pertanian di Sleman yang terdampak kemarau panjang di tahun 2023, Pak? Untuk kondisi pertanian di Kabupaten Sleman, terutama yang terkait dengan beras ya, karena kita banyak konsumsi terutama di beras. Memang kalau dari secara angka produksi dan stok kita bisa berbicara sebenarnya di Kabupaten Sleman itu surplus untuk berasnya. Ya. Memang yang terjadi di lapangan memang ada penurunan luas panen akibat dari El Nino ya, itu karena musim sehingga musimnya sedikit mundur sehingga nanti mungkin di panen raya di bulan sekitar April Mei gitu ya. Kalau kondisi sekarang walaupun ada penurunan luas panen tapi dari angka surplusnya ini surplus kita di Kabupaten Sleman untuk kebutuhan beras terutama begitu Mas. Walaupun beras surplus, namun kemudian nih harga beras naik begitu ya, Pak. Lantas Ya, bagaimana Pemkab Sleman mengatasi hal ini begitu? Kabupaten Sleman saat ini dengan adanya kenaikan harga beras terutama di koran hari ini 17.000 per kilo gitu ya. Itu salah satu langkah yang diambil oleh Kabupaten Sleman yaitu dengan mengadakan gerakan pangan murah yang kemarin diselenggarakan di Melati, kemudian masih ada 4 titik di hari ini ada 1 dan mungkin dilanjut nanti di Senin Selasa minggu depan untuk meringankan terutama kebutuhan beras di Kabupaten Sleman dengan harga sekitar 13.500. Baik, Pak Joko, kalau di harga pasaran ini terjadi lonjakan kenaikan seperti itu, bagaimana dengan kondisi yang dialami oleh para petani, Bapak? Ini ketika ingin menjual berasnya, apakah harganya tetap sama atau juga ada kenaikan? Jadi kalau untuk dari petani itu petani-petani kita itu menjual dalam bentuk gabah. Memang dalam bentuk gabah petani kita menjualnya memang sudah ada kenaikan harga gabahnya kurang lebih 1 kilonya 8.400 seperti itu. Oke Pak, dengan surplus beras ini apakah kemudian bisa dipastikan stok dari beras ini aman begitu untuk berapa bulan ke depan misalnya Pak? Ya, untuk di Kabupaten Sleman ini prediksi kita untuk bulan berikutnya ini kita bisa dibilang aman ini Pak, karena masih ada 84.615,9 ya. Baik, Bapak, secara akumulasi bagaimana luas panen Bapak untuk saat ini di Kabupaten Sleman? Apakah cenderung turun atau bagaimana, Pak? Kalau untuk luas sawah ini ada 16.000. Kalau untuk luas panen, mohon maaf ini tidak bisa kita informasikan ini. Luas panen mungkin itu ya. Baik, Pak, kalau berbicara tentang ketahanan pangan secara luas, bagaimana kemudian kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Sleman sendiri, Pak? Kalau secara luas untuk kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Sleman kita bisa berbicara aman ya. Kita selalu mendata itu ada 8 komoditas yang sebagai indikator untuk ketahanan pangan di Kabupaten Sleman. Itu ada beras, daging sapi, daging ayam, telur, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, ikan itu bagian besar surplus kecuali daging sapi dan bawang merah. Karena kalau bawang merah memang untuk musim tanamnya juga karena ada anomali sehingga musim tanamnya baru di bulan Januari ini, kemungkinan nanti untuk panen rayanya di bulan
Maret atau April. Kemudian kalau daging sapi di Kabupaten Sleman memang bukan merupakan sentra sapi ya. Hmm. Populasinya memang sedikit dan kita memang lebih banyak dipasok dari daerah terutama dari Banten. Baik, Bapak, harga beras ini terus meroket, Bapak. Apakah juga ikut terdampak untuk komoditas-komoditas lainnya seperti bawang merah atau cabai rawit, cabai merah seperti itu, Pak? Untuk bawang merah stabil, kemudian untuk mungkin yang naik ini cabai merah ya, cabai merah Hmm. juga ikut naik. Ini juga tentunya kalau cabai merah itu juga apa ya, ada ekspor impor ya. Untuk Hmm. cabai merah itu mungkin pada saat ini di daerah atau provinsi yang lain kemungkinan juga ada penurunan luas panen sehingga mempengaruhi produksi sehingga ada menentukan ada kenaikan. Mungkin kalau dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian sendiri begitu, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada masyarakat apa yang kemudian bisa dilakukan oleh individu atau masyarakat untuk juga mendukung ketahanan pangan setidaknya di komunitasnya sendiri begitu, Pak? Terima kasih. Kalau secara umum untuk di ketahanan pangan itu sebenarnya tidak hanya di lahan lahan apa ya, lahan utamanya yaitu di persawahan, tapi kita juga menghimbau mendorong itu bupati kita juga mengeluarkan surat edaran untuk mewujudkan lumbung pangan kedua yaitu di Karangan. Ya, ini tentunya di Kabupaten Sleman kita juga memberikan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang terkait dengan lumbung pangan yang kedua, yaitu salah satunya itu kita memberikan bantuan berupa ayam ras petelur sehingga di sini akan ada produksi dari ayam tersebut untuk ketahanan pangan di Kabupaten Sleman. Sudah Itu kemudian untuk sayur-sayuran juga kita lakukan, terutama cabai, kemudian bawang merah juga. artinya memang Kabupaten Sleman sendiri sudah sudah bisa mencukupi kebutuhan pangannya dan tidak perlu lagi mendatangkan dari luar Sleman begitu, Pak ya? Insya Allah bisa, namun namanya perdagangan bebas sehingga banyak barang kita keluar, kemudian barang yang dari luar juga masuk seperti itu. Pertama untuk telur kita juga mengadakan MOU dengan Jawa Timur kita memenuhi kebutuhan kita. Salah Oke, baik. satunya seperti itu. Baik, Bapak tadi terkait dengan informasi di Jogja hari ini terkait dengan operasi pasar Bapak yang dilaksanakan di Kabupaten Sleman. Untuk operasi pasar beras sendiri, ini dilaksanakan di mana saja, Pak? Untuk hari kemarin itu ada di Madi, hari ini ada di Segan ya. Hmm. Kemudian tanggal 26 di Turi, kemudian di Kalasan. Kalau untuk operasi pasar, kalau untuk hari Senin kita ada dukungan operasi pasar di Baik. pasar Senin. Baik, ini operasi beras, operasi pasar murah atau hanya operasi beras saja, Bapak? Artinya apakah termasuk dengan minyak makan seperti itu, Ya, dengan komoditas lainnya? termasuk itu ya, termasuk minyak, telur, tidak hanya beras kami meringankan masyarakat di Kabupaten Sleman. Pak, terkait tadi kemudian lumbung pangan begitu juga sudah direalisasikan barangkali oleh masyarakat di Kabupaten Sleman. Sejauh ini bagaimana Pak evaluasinya, Pak? Menurut kami evaluasi yang sudah kita lakukan, kemudian kita juga memantau di lapangan, memang untuk kegiatan-kegiatan yang untuk tanam pangan melalui lumbung pangan kedua itu manfaatnya cukup baik untuk mereka karena memang untuk bantuan-bantuan yang kita berikan itu memang sekiranya yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Yaitu salah satunya tadi ya ayam ras petelur, kemudian telurnya kan memang sangat bermanfaat. Kemudian juga melihat harga telur juga kadang naik, kemudian termasuk aneka sayuran ya, sehingga itu mengurangi pengeluaran dari keluarga di masyarakat di Kabupaten Sleman.
Baik, tadi terkait dengan lumbung pangan, Bapak ada beberapa evaluasi seperti itu. Bagaimana dengan lahan yang ada di Kabupaten Sleman sendiri? Ini semakin tahun tampaknya semakin berkurang. Untuk evaluasinya, Bapak, terkait dengan menyusutnya jumlah lahan di Kabupaten Sleman, Pak. Ya, betul. Di Kabupaten Sleman setiap tahunnya memang alih fungsi lahannya cukup besar, apalagi sekarang juga ada pembangunan tol Ya. di daerah Sleman, sehingga untuk itu Ibu Bupati menghimbau mengeluarkan surat edaran di tahun 2022 untuk mewujudkan lumbung pangan kedua, karena mengingat salah satunya ada pengurangan lahan pertanian, kemudian pertambahan penduduk, terutama banyak anak-anak mahasiswa yang masuk ke Kabupaten Sleman, sehingga tentunya juga akan mengkonsumsi bahan pangan yang ada di Sleman. Baik, Oke. ini terkait dengan penyusutan seperti itu, Bapak katanya dengan beberapa kebijakan seperti itu dari pemerintah Iya. Kabupaten Sleman dengan bibit unggul seperti itu. Varietas Ini, unggul ya. ya, bagaimana Bapak dengan varietas seperti ini, Bapak? Ya, tentunya itu juga kita lakukan selain kita juga menyediakan atau membantu berupa bibit. Bibit itu juga bibit bibit padi, kemudian juga di kami juga tentunya ada bibit aneka sayuran seperti itu ya. Bantuan dari kami untuk mendorong masyarakat di Kabupaten Sleman untuk menjaga ketahanan pangan. Ya, Pak, terkait dengan cuaca, bagaimana kemudian juga perubahan iklim ini berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Sleman, Pak? Ya, memang kita akui, terutama di Kabupaten Sleman, memang anomali iklim ini luar biasa ya, terutama ada cukup kemarauannya cukup panjang ya, ini hujan juga masih jarang sekali, sehingga dari itu di tahun 2023 kemarin memang Ibu Bupati memberikan bantuan, salah satu sebagai sumber air itu bantuan berupa sumur ladang untuk beberapa lokasi yang sekiranya memang air itu sulit. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Joko Deha, Kabid Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Sleman telah bergabung bersama kami di Jogja hari ini. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih sore.